Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih terutama untuk kalian yang sudah support luar biasa channel ini dan ikut selalu pada saat saya ada live ya. Hai. Yang namanya siapa? Samudra Biru itu udah ngikutin saya lama ya. Kayaknya udah bertahun-tahun deh. Bener gak sih? Apa baru tahun ini? Enggak ya, dari tahun lalu ya. Oke, never mind. So, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Juli ya. Bulan Julinya tuh udah tinggal besok kayaknya ya. Oke. Ini saya nggak bisa promosi karena tinggal dikit. Tinggal dikit. Nanti kalau saya bikin lagi, baru saya promosi lagi yang mau beli ya. Oke, never mind. So my dear Capricorn, ini saya buka 3 kartu dari Very Tarot Deck, bukan Very Oracle card, Very Tarot Deck. Oke. Dan 3 kartunya adalah Princess of Autumn, ini tentang keuangan loh. Ini sama Sagittarius ya. Karena kalian deketan kali ya, itu kartu segitu banyak yang muncul ini juga. So, berarti kesempatannya untuk kalian Capricorn juga akan mendapatkan kayak promosi jabatan, kemudian kesempatan untuk kayak scholarship ya, beasiswa, training, dan lain sebagainya di bulan Juli ya. So, ya, karena di sini tulisannya happy news about your career, ada happy news, kabar yang menggembirakan untuk karir kalian, promotion or scholarship, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Jadi ada yang bikin kalian sebenarnya ogah-ogahan tapi harus jangan ogah-ogahan ya, ini bagus untuk karir kalian. Kalaupun ogah ikut trainingnya atau ikut sekolahnya, ikut beasiswanya, jangan ya. Nah ini Six of Winter, ada kayak perjalanan deh kayaknya. Positive change are on their way, a welcome relief from troubled time, traveling or relocating, bener kan? Saya ngelihat gambarnya aja udah tahu ini kayak sebuah perjalanan. Oke. Memang akan ada sebuah perjalanan untuk Capricorn, ini mirip-mirip sama Sagittarius juga ya. Akan ada perjalanan untuk para Capricorn, entah itu benar-benar perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau perjalanan secara spiritual. Kalau perjalanannya ke Bali, coba ajak-ajak saya ngupi-ngupi cantik. Kalau ke Bali, lagi pada libur ya. Ada yang libur. Ada juga yang nggak libur tentu saja. Oke, so ya, bisa ada perjalanan di bulan Juli. Oke. And then ada Six of Autumn, lagi-lagi ini tentang karir, keuangan, dan bisnis. Kalau tadi Princess, yang ini Six. Tapi kalau ini biasanya mengeluarkan dana gitu ya. Coba kita lihat. The good you do comes back to you. Unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt ya. Ada pengeluaran tapi juga tentu saja akan ada pemasukan. Jadi maksudnya apa yang kalian keluarkan, even itu force to do karena harus dikeluarkan gitu, tetap nanti akan ada kembalinya yang baik-baik, terutama kalau memang yang kalian keluarkan itu dengan maksud untuk membantu gitu, untuk sebuah kebaikan. Tapi iya, di bulan Juli ada pengeluaran, terutama di pertengahan sampai akhir ya, my dear. No, dari awal. Dan untuk kalian sih Capricorn, dari awal akan ada pengeluaran. Jangan ini dulu, sebel dulu. Kadang-kadang apa yang kita keluarkan itu, sorry ada yang jatuh. Apa yang kita keluarkan itu tanpa kita sadari itu suatu hari nanti kembali kepada kita dalam bentuk karma baik gitu. Jadi kalian juga nggak perlu terlalu mikirin, aduh harus keluar, aduh harus begini, harus mengeluarkan apa gitu, nggak usah.
biarin aja, kalian tetap bisa melakukan apapun yang akan kalian lakukan gitu dengan sebaik-baiknya gitu. Maksudnya mengeluarkan sesuatu tapi tidak rugi, karena itu akan kembali dalam bentuk kebaikan kepada kalian. Ini kenapa kalian masih bawa-bawa beban sih? Capricorn, kenapa? Oh iya, saya juga ada Capricornnya ya di... Lah, ini sama Sagittarius. Kalian berdekatan sih dengan Sagittarius ya, berdekatan dengan Sagittarius, berdekatan dengan Aquarius. Jadi kayak ya masih ada imbas-imbasnya. Terutama untuk Sagittarius yang memang Sagittarius, untuk Capricorn yang memang lahirnya di awal Capricorn gitu, di awal Capricorn itu berarti Desemberan gitu ya, Desember. Yep. Di Desember. Jadi masih berimbas dari Sagittarius atau awal Januari kali ya. Capricorn itu sampai ya Januari akhir itu mendekati ke Aquarius, karena Aquarius tuh Januari akhir ke Februari awal ya kan. Oke, nggak main. Kalian masih terimbas oleh bulan apa si Sagittarius, moonnya Sagittarius. Maksudnya zodiaknya Sagittarius. Jadi mirip-mirip ini bacaannya sama Sagittarius. Kalau keuangan ada Knight of Pentacles. Kalau keuangan, karir dan bisnis, oke. Ada banyak hal baru yang akan datang, yang seperti disebutkan tadi udah pasti itu di awal-awal bulan itu juga akan terjadi. Ini sih sepanjang Juli ya, sepanjang Juli, yang saya lihat sepanjang Juli, bukan cuma awal-awal Juli aja, tapi bisa terjadi di awal, di tengah, sampai di akhir. Sepanjang Juli bisa terjadi. Jadi ada perubahan karir, ada promosi, ada yang dapat kayak training gitu, ada yang dapat kesempatan untuk dapat beasiswa segala macam lah, yang bagus-bagus lah ya. Demunnya juga terbalik, jadi bisa terjadi ya, demunnya terbalik. Jadi halangannya kan kadang-kadang kita dapat sesuatu tapi ada aja halangannya gitu ya, tapi ini halangannya enggak, justru bisa dilakukan. Makanya tadi ada bilang relocating atau traveling, jadi memang ada perpindahan dari karir itu sendiri gitu. And you don't have to do it alone, karena Eight of Pentacles-nya terbalik. Justru pihak-pihak, ini beda nih sama Sagittarius ya, pihak-pihak tertentu di sekitar kalian itu membantu kalian. Kalau ini support nih ya, yang ya Capricorn cukup beruntung mendapatkan support dari sekitar ini. Bagus, oke. Ini beda sama rekan kalian. Ya, oke. Aduh, ini kartunya Sagittarius, makanya saya bilang tadi kalian masih terimbas dari zodiak Sagittarius karena deketan kalian ya. Tapi bedanya adalah kalian cukup disupport sama sekitar gitu. Bedanya adalah kalian cukup di-support oleh sekitar, dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan datang ke dalam kehidupan kalian justru akan membantu kalian banget di situ, akan membantu. Tapi ya memang beban kehidupan masih dibawa-bawa oleh Sagittarius, oleh Capricorn, terutama yang berkenaan dengan kehidupan, bukan karir ya, kayak kehidupan pribadi gitu. Bebannya masih dibawa. Apakah itu tentang cinta? Bisa, tapi cintanya universal, bukan cuma cinta kepada pasangan, tapi juga tentang ayah, ibu, keluarga gitulah ya. Oh ya sih, Eight of Swords, udah Ten of Wands, Eight of Swords pula. Ya, yang saya lihat memang ini bebannya bukan tentang pekerjaan atau karir, tapi tentang kehidupan personal ya. Keluarga, kayak anak, istri, suami, bisa ibu, bapak kalau yang belum nikah ya, atau pacarnya, something like that, yang bebannya di situ gitu. Ya, kenapa sih? Oke, saya nggak bisa melanjutkan secara detail ya. Tapi memang yang terlihat seperti itu di bulan Juli kok, belum kejadian.
Kalau emang sudah ada sedikit banyak terjadi di bulan Juni, ya di Julinya makin meningkat, atau kalau belum terjadi ya di Julinya ya terjadi gitu. Knight of Swords yang terbalik, karena beberapa hal baru yang memang kalian inginkan sebagai sebuah perubahan itu nggak datang. Masih yang kayak gitu-gitu aja ya, masih yang kayak gitu-gitu aja, hal lama aja yang jadi nyangkut. Oke, tapi Four of Swords yang ngehalanginnya sih bukan orang. Kalau di kasusnya si Capricorn tuh bukan orang yang menghalangi, tapi keadaan yang membuat itu tidak bisa terjadi. Jadi memang keadaan ya. Ya memang Wheel of Fortune-nya untuk kalian masih terbalik. Bukan berarti semesta tidak sayang sama kalian ya, bukan. Tapi kan memang belum waktunya aja. Jadi beberapa hal tidak bisa terjadi. Bukan karena semesta menghalangi, tapi karena memang belum harus terjadi. Jadi ditunda dulu di bulan Juli. Banyak keadaan yang harus tertunda untuk kalian para Capricorn dan bikin kalian sebel mungkin. Tapi ya udahlah ya. Si The Star yang terbalik, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan masa depan kalian. Oke, Queen of Wands yang terbalik, harapan kalian akan dibantu oleh orang yang menurut kalian bisa membantu pun pada saat ini berlangsung tidak bisa membantu kalian, jadi kalian harus tetap bawa hal itu sebagai beban kalian sendiri. Tapi kan harusnya orang itu bisa membantu Mbak Lucy, I know. Tapi dia tidak bisa bantu karena satu dan lain hal. Apakah karena dia jahat? Enggak, tapi karena keadaan memang tidak bisa membuat dia membantu kalian. Five of Swords, tapi jangan khawatir, sih seperti aku bilang, bukan orangnya yang jahat, keadaan yang bikin dia tidak bisa membantu kalian. Oke? Kemudian Nine of Swords-nya ini ya sedikit banyak di akhir bulan Juli memang ada kesedihan untuk kalian karena banyak hal yang kalian inginkan tidak datang gitu. Tapi kalau karir, keuangan dan bisnis kan baik-baik aja. So sebenarnya ya 50-50 ya. Ada kesedihan, ada juga kegembiraan. Bukannya kita selalu begitu ya di kehidupan kita. Nggak ada yang selalu happy, selalu sedih, selalu malang, nggak ada. Ya gantian aja terus. Page of Swords, Knight of Swords, Knight of Swords-nya juga terbalik. Berita yang kalian tunggu pun sampai akhir bulan nggak datang. Udah orang baru, berita baru, sesuatu hal yang baru nggak ada. Berita yang sudah ditunggu-tunggu pun nggak datang sampai akhir bulan. Mungkin itu yang bikin kalian sakit hati atau sedih atau ngerasa nggak nyaman, tapi ya terima aja sebagai bagian dari kehidupan ya, my dear Capricorn. Apalagi apa yang harus oh enggak, ini dulu belum dibuka ini kartunya. Aduh lupa saya. Oceanic Tarot untuk kalian, saya bukain 5 deh ya, biar kalian ngeh apa sih sebenarnya yang terjadi di bulan Juli. Ada Knight of Pentacles, loyalty, 2 kali ya. Knight of Pentacles-nya itu kartu pertama, ini juga kartu pertama di deretan yang ini. So memang iya, perubahan karir, keuangan dan bisnis kalian, kesempatan untuk maju, ada yang datang kesempatannya untuk karir, keuangan dan bisnis, emang iya. Oke, kemudian ada sukses ya, Six of Wands sih ada sukses tetap loh. Untuk karir, keuangan, dan bisnis masih ada kesuksesan loh di bulan Juli, itu bagus banget. Kemudian ada Defense ya, Defense-nya ini di kehidupan ya, di kehidupan personal ya. Kalian harus apa sih nih? Oh, Nine of Wands. Oke, karena banyak banget persoalan yang harus kalian hadapi, jadi kalian ngerasa gimana caranya mengatasi hal itu, makanya Defense kalian ya. Kemudian possibility, Seven of Cups, masih banyak pilihan. Oke. Kalau ya kan tadi saya bilang kesedihannya tuh karena personal life kalian, entah itu keluarga, entah itu pasangan. Kalaupun itu yang terjadi, kalian masih punya Seven of Cups, masih banyak pilihan,
Oke, misalnya kayak gini, waktu itu ada yang bertanya sama saya, tapi bukan Capricorn, di kolom komentar dia nanyanya gini, saya Aquarius, kalau nggak salah ya, si dia Leo, tapi si dia egois, bla 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 bla. Bagaimana kelanjutannya? Nah, dia bertanya di general reading, terus jawaban saya adalah, Em, ini general reading, jadi kamu tidak akan menemukan jawabannya di sini. Kecuali kalau kamu mau personal reading, tapi personal reading itu kan berbayar. Sekarang pikirin, apakah emang perlu kamu bayar cuma buat orang yang menurut kalian itu egois gitu loh. Nah, ini sama. Kalian itu punya pilihan untuk tetap sedih sama orang yang bikin kalian sedih, atau memilih yang lain, memilih untuk bahagia, memilih untuk tidak bersamanya secinta apapun kalian karena misalnya dia toksik dan lain sebagainya gitu loh. Jadi pilihan ini adalah yang diberikan semesta kepada kalian. Kalau kalian ngelihat, oh Wheel of Fortune-nya terbalik, berarti semesta nggak sayang, enggak. Semesta kasih kalian pilihan. Kasih kalian pilihan dengan nunjukin gitu. Ini kan personal life ya, bahwa orang tersebut tidak se-valuable itu gitu. Yang lebih valuable, yang lebih berharga adalah kebahagiaan kalian, keadaan kalian, apapun yang baik-baik untuk kalian gitu. Ada atau tidak adanya orang itu ya tetap, kalian harus tetap bahagia, dan itu adalah pilihan. Oke? Okay? Alright, dan yang terakhir travel. Udah disebut tadi ya, travel. Ini juga berlaku untuk si Sagittarius. Sebelum ini saya bacain sama travel karena memang kartunya keluar. Jadi memang ada perpindahan. Apakah itu perpindahan hati? Bisa juga. Tapi perpindahannya bisa secara spiritual atau tersirat dalam tanda kutip, atau benar-benar jalan dari satu tempat ke tempat lain. So, yang mau datang ke Bali boleh undang-undang saya buat ngopi-ngopi cantik. Oke. Never mind, itu cuma intermezzo. Oke, dan yang selanjutnya coba kita lihat apa yang harus kalian healing di bulan Juli. Sama juga. Ini sama juga sama Capricorn. Ini kalian sama Sagittarius home dan juga beberapa zodiak lainnya. Kalau kayaknya memang ini oke, never mind. Itu kartu segini banyak loh, kenapa yang keluar sama mulu? Oke. Jadi gini, kadang-kadang kalau nyangkutnya ini tentang kehidupan personal ya, atau misalnya hubungan gitu ya, banyak kali kan berseberangan dengan orang tua kita ya kan. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat Capricorn mengalami kesulitan, ya kalian harus kembali lagi ke home kalian gitu, dimana mereka lah yang akan terima kalian apapun keadaannya. Sementara kalau orang yang kalian pilih malah mungkin cuma menyakitkan dan akhirnya harus ditinggalkan atau meninggalkan gitu loh. Oke, so itu yang perlu di healing dari kalian ya, berbaik-baik, ya kembali lagi ke asal kalian lah ya, ke kehidupan, ke keluarga kalian gitu. Oke, so tanyakan satu hal, apa yang harus kalian tanyakan, saya jawab yes or no ya di sini. Jawabannya adalah no. Jawabannya no. Ini 5 of Wands pula, no. Oke. Dan dari Oracle card Angel's Guide, pesannya adalah intuition and download intuition. Intuisi kalian cukup kuat kok ya. Kalian cukup kuat my dear Capricorn, jadi ikuti intuisi kalian. Dan dari Monology Oracle card, apa pesannya? The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Ada yang bisa baca nggak nih bawahnya Capricorn? Jadi memang ini tentang Capricorn banget. Emang tough ya, bulan Juli memang tough, tapi itu akan berakhir. So don't worry, be happy. So saya suka ketawa nih kalau tiba-tiba keluar yang kayak gini-gini nih, yang sesuai dengan zodiak yang sedang saya bacakan ya. Itu kan kartu segitu banyak, nggak mungkin saya pilihin satu-satu di mana yang Capricorn gitu ya. Tapi ya memang banyak hal yang membuat kalian berada di dalam keadaan yang sulit di bulan Juli, tapi itu tetap akan berakhir. So ya,
Tetap berbahagia ya, my dear Capricorn. Tetap semangat menghadapi kehidupan apapun itu. Doa saya yang terbaik saja untuk kalian para sahabat-sahabat saya Capricorn. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.